Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Ahmad Zaki akan mempresentasikan kasus adverse selection. Nah, di sini kami kelompok 1 ada yang namanya Triafirin, ada Ahmad Zaki, saya sendiri, ada Andini, ada Jeremia, ada Lalaki, dan ada Elsie. Nah, yang pertama, apa sih kasus adverse selection? Nah, sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu adverse selection. Nah, secara singkatnya, adverse selection itu adalah bentuk dari market failure yang dimana produk dari yang ada di pasar itu yang memiliki kualitas yang berbeda-beda terjual pada satu harga yang sama. Nah, because asymmetric informasi ini banyak produk-produk yang high quality sold pada kuantitas yang rendah, sedangkan pada produk yang low quality terjual pada kuantitas yang lebih tinggi daripada high quality. Nah, paradoks dari asimetri informasi pada BPJS Kesehatan ini yang pertama itu adalah pemerataan bagi pengguna jasa. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya asimetri informasi. Kenapa beginian? Nah, pada dasarnya pemerataan premi ini bertentangan dengan prinsip asuransi pada umumnya. Pada setiap asuransi, pembayaran premi harus disesuaikan dengan tingkat resiko dari peserta asuransi. Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi premi sebagai kompensasi terhadap resiko. Namun BPJS Kesehatan justru preminya tidak ada premi, namun banyak orang-orang yang memiliki high risk justru ikut pada atau mengikuti asuransi pada BPJS Kesehatan ini. Nah, dari asimetri informasi itu akan menyebabkan yang namanya adverse selection. Dari adverse selection itu menyebabkan kerugian. BPJS waktu itu pada tahun 2018 mengalami kerugian sebesar 16,5 triliun rupiah. Oke, jadi selanjutnya saya Triafrina Zahra akan menjelaskan tentang mengapa kasus ini termasuk dalam kegagalan pasar. Seperti yang tadi teman saya sudah jelaskan tentang adverse selection, nah masalah dalam kasus ini adalah masyarakat penerima manfaat dari BPJS Kesehatan itu memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dari pemberi jasanya, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, kerugian yang dialami BPJS ini menjadi sebuah indikator bahwa BPJS tidak mampu mendapatkan informasi yang cukup ataupun mengambil kebijakan yang layak dalam menghasilkan neraca keuangan yang positif. Nah, masalahnya ini diawali dari pembagian premi, yaitu para peserta kelas 1 dikenakan biaya sebesar 80.000 per bulan, sedangkan bagi para peserta kelas 2 dan 3 berturut-turut dikenakan biaya 51.000 dan 25.500 per bulannya. Rendahnya tingkat premi yang ditawarkan oleh BPJS ini akan membuat masyarakat cenderung eksploitatif dengan semakin sering menggunakan jasa kesehatan meskipun kondisinya tidak cukup mendesak. Jadi kondisi inilah yang menyebabkan kasus ini termasuk dalam adverse selection. Ya, selanjutnya kita akan membahas indikator yang menunjukkan kegagalan pasar dari contoh yang telah dibahas sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang inefisiensi. Nah, jadi salah satu indikator dari kasus tadi adalah terlihatnya inefisiensi, di mana jumlah pasien yang membutuhkan jaminan BPJS membludak dari perkiraan akibat adanya adverse selection. Nah, hal ini terjadi ketika BPJS tidak menyesuaikan premi dengan tiap individu, maka pekerja dengan tingkat resiko tinggi mengeksploitasi celah ini karena mereka lebih tahu resiko pekerjaan mereka atau kesehatan pribadi mereka. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa penyebab dan akibat meliputi penyebabnya adalah harga premi yang relatif murah, tidak adanya premi unik bagi tiap individu, dan untuk akibatnya adalah masyarakat menjadi eksploitatif dan layanan kesehatan memberi sumber daya untuk perihal yang tidak perlu begitu. Perlu diketahui juga bahwa adverse selection ini terjadi setelah transaksi berlalu, berarti BPJS sudah menyeleksi masyarakat yang berhak dapat jaminan, namun market failure tetap terjadi akibat celah yang telah disebutkan sebelumnya. Selamat pagi Pak Ledi dan teman-teman semua. Perkenalkan di sini saya Ahmad Zaki akan melanjutkan pembahasan ke subtopik berikutnya mengenai ilustrasi dalam diagram dari kasus BPJS Kesehatan. Nah,
Di dalam ini sih kita sudah diperlihatkan grafik. Jadi asymmetric information itu dapat menyebabkan yang namanya Lemons problem. Nah, Lemons problem ini sesuai dengan kasus BPJS Kesehatan di mana seller memiliki lebih banyak informasi dibandingkan buyer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada other insurance company yang memiliki high quality, demand-nya tinggi. Nah, namun karena adanya underestimate dari konsumen menyebabkan demand-nya turun yang awalnya high, lama-lama menjadi medium, lama-lama dan menjadi low. Nah, berbeda dengan BPJS ini, di mana demand-nya yang awalnya low mengalami overestimate. Nah, karena adanya keterbatasan informasi dari konsumen. Nah, sehingga demand-nya lama-kelamaan naik. Nah, namun nanti pada akhirnya demand-nya pun akan kembali turun kembali. Nah, ini mungkin pada awalnya overestimate dan ketika sudah melakukan service, demand-nya turun kembali. Nah, mungkin pada angkanya mungkin awalnya 5.000 seperti di sini, lama-lama awalnya 10.000, lama kelamaan karena adanya overestimate dari konsumen, demand-nya turun menyentuh angka sekitar 5.000 sampai 7.500. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kegagalan pasar masih terjadi atau tidak? Secara garis besar, kegagalan pasar merupakan suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien. Dan indikasi ekstrim dari fenomena ini yaitu kolapsnya pasar tersebut sehingga tidak dihasilkannya lagi produk yang terkait. Berdasarkan artikel yang kelompok kami pilih, kegagalan pasar masih terjadi di BPJS Kesehatan. Hal tersebut ditandai dengan adanya asimetri informasi yang dapat berujung pada permasalahan adverse selection. Permasalahan adverse selection dapat berujung pada keputusan untuk menghilangkan produk dari BPJS Kesehatan. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ini dikarenakan adanya pemerataan premi oleh BPJS Kesehatan. Dan akibatnya nanti akan ada pembatasan jasa kesehatan yang ditanggung. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya Elsie dan teman saya Jeremy akan menyebutkan beberapa solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan adverse selection di BPJS Kesehatan. Nah, untuk sebelum itu, solusi yang akan kami sebutkan adalah solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa itu solusinya? Yang pertama itu adalah pool risk, yaitu menyatukan risiko-risiko dari banyak individu. Jadi pada intinya pool risk ini adalah upaya pemerintah untuk mengajak atau mewajibkan instansi ataupun perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan pegawai-pegawainya ataupun anggota-anggotanya untuk menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. Nah, hal ini digunakan untuk mengurangi risiko kerugian dari BPJS. Nah, selain itu, keuntungan yang bisa didapat dari menggunakan polis ini adalah orang yang dengan risiko tinggi menggunakan BPJS ini dapat membayar premi yang jumlah wajar dengan pelayanan asuransi yang tetap layak, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ada juga nih kerugian-kerugian dari menggunakan pool risk, yaitu perusahaan asuransi itu nggak bisa membedakan secara akurat konsumen yang berisiko rendah dengan yang berisiko tinggi karena banyaknya individu-individu yang didaftarkan oleh instansi tersebut. Lalu yang kedua yaitu hal ini nggak menguntungkan orang-orang yang punya risiko yang sangat rendah dalam menggunakan BPJS, sedangkan mereka juga harus melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya. Seperti itu. Untuk solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jeremy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeremy Tiga Parulian. Jadi solusi selanjutnya dari permasalahan yang kami temukan adalah pihak pengelola BPJS itu dapat menetapkan batas maksimal dalam penanggungan BPJS Kesehatan. Nah, dengan begitu, apabila terdapat penerima BPJS yang memiliki klaim yang besar, maka risiko kerugiannya dapat diminimalisir dengan adanya batasan ini. Kemudian, pihak pengelola BPJS juga dapat menerapkan sistem verifikasi data yang lebih ketat lagi terhadap calon penerima BPJS, seperti dengan memverifikasi data pekerjaan mereka, kemudian data mengenai masalah kesehatan yang mereka miliki, kemudian data-data lainnya yang berkaitan dengan penentuan besaran BPJS Kesehatan. Nah, hal ini akan membantu mengurangi munculnya informasi asimetris bagi pengelola BPJS. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.